Untuk meredam gejolak pangan dunia dan nasional, diversifikasi pangan perlu terus didorong melalui berbagai langkah antisipatif yang dilakukan dalam gerakan berkesinambungan. Selain ancaman perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang memicu penurunan luas lahan pertanian yang cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir, ancaman kerusakan lingkungan yang timbul karena penggunaan bahan anorganik berkepanjangan di bidang pertanian perlu menjadi perhatian serius yang diwujudkan dalam aksi bersama. Inilah yang menjadi spirit dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat nasional 2014 di Makassar. Untuk mengawal kemandirian pangan nasional, diversifikasi pangan untuk mengembalikan kedaulatan pangan nasional harus dioptimalkan, diiringi dengan pengembangan berbasis kearifan lokal. Hal ini menuntut pola diversifikasi pangan yang dilakukan mengacu pada penggunaan bahan baku dalam negeri seperti bibit, pupuk, dan pembasmi hama dengan tujuan mengurangi ketergantungan pangan terhadap impor. Untuk itu penelitian dan pengembangan bahan baku dan produk pertanian harus menjadi satu kesatuan rantai pangan sehingga mampu meningkatkan kemandirian berbasis pangan lokal. Dengan berbagai fenomena yang menjadi tantangan dalam diversifikasi pangan saat ini, Kementerian Pertanian melalui jajaran Badan Penelitian Pengembangan Pertanian bertekad melakukan berbagai terobosan, mengembangkan penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang spesifik, tidak semata fokus pada peningkatan hasil produksi, namun memiliki keberpihakan pada kelestarian lingkungan. Selain ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi yang ramah lingkungan, arah industrialisasi pertanian nasional secara bertahap juga perlu didorong untuk mendukung ketersediaan energi alternatif terbarukan. Berbagai upaya antisipasi terhadap tantangan diversifikasi pangan dan industri pertanian nasional dibahas dalam Seminar Nasional Pertanian Bioindustri Berbasis Pangan Lokal, digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia 2014 di Makassar. Seminar dihadiri 300-an peserta terdiri dari unsur pakar, peneliti, beserta jajaran Litbang Pertanian dari berbagai wilayah di tanah air. Kemandirian pangan serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya terkait dengan pertanian bioindustri. Tujuan penyelenggaraan seminar ini adalah yang pertama untuk menghimpun teknologi siap guna dan pengalaman implementasi sistem pertanian bioindustri berbasis pangan lokal potensial untuk mendukung kemandirian pangan dan energi serta peningkatan kesejahteraan petani. Arah pertanian bioindustri yang menjadi fokus dalam seminar nasional diantaranya mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan, pengembangan bioenergi serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berorientasi ekspor yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Untuk itu, tuntutan dalam pertanian bioindustri berupa aspek efisiensi dalam produksi, penanganan pasca panen, pengolahan lanjut produk utama menjadi keharusan, termasuk teknologi pemanfaatan hasil samping dan limbah yang dapat diintegrasikan dalam sistem yang terpadu dalam konsep zero waste. Sejak dicanangkan dalam RPJMN pembangunan bidang pertanian, fondasi sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menjadi sasaran utama pada periode 2015-2019, berbagai inovasi teknologi yang mengintegrasikan tanaman dan ternak yang ramah lingkungan telah dikembangkan dan sebagian besar berhasil dalam uji coba penerapan. Meski demikian, pelaksanaan dan penyebarluasannya masih minim karena beberapa kendala, diantaranya masih lemahnya kelembagaan di tingkat petani serta aspek permodalan. Kita tahu ke depan tantangan pangan energi itu menjadi tantangan berat bagi Indonesia, makanya pada seminar ini kita berusaha menghimpun masukan, terutama dari sisi teknologi, dari sisi apa yang sudah pemerintah daerah lakukan, apa yang sudah para praktisi lakukan, apa yang sudah perguruan tinggi lakukan. Untuk itu kita himpun informasi itu untuk ke depan kita berikan rekomendasi bagaimana sih mewujudkan pertanian bioindustri yang berbasis potensi pangan lokal kita. Pertanian bioindustri sudah kelihatannya belum terlalu masyarakat umum ya secara luas. Ada spot-spot gitu. Nah, kalau untuk bisa mewujudkan bagaimana kita bisa mandiri energi pada potensi dari pangan lokal kita, dari pertanian kita banyak yang jadi tidak hanya menghasilkan pangan, tapi energi juga bisa dihasilkan dari pertanian. Jadi selama ini itu belum kita garap dengan baik karena kebiasaan kita
bukan kebiasaan. Yang selama ini dilakukan menanam atau mengusahakan pertanian itu ya hasilnya saja yang diambil, padahal limbah-limbah itu belum banyak diambil. Tantangannya adalah bagaimana teknologi yang sudah siap guna itu bisa digunakan oleh masyarakat secara luas dan masif gitu ya Pak ya. Kalau spot-spot ada sudah pada kita tahu, tantangannya adalah kita logistik kita, distribusi sarana prasarana kita yang masih terbatas. Untuk memperkuat program swasembada pangan nasional, beberapa jenis komoditi yang potensial dikembangkan sebagai pangan alternatif perlu didorong agar pemanfaatannya lebih meluas di masyarakat. Salah satu di antaranya tanaman sorghum yang memiliki berbagai keunggulan dalam aspek budidaya. Tanaman ini memiliki potensi dan nilai ekonomi yang besar, di mana hampir seluruh bagian dari tanaman sorghum dapat dimanfaatkan. Bahkan dengan proses yang cukup sederhana, batang sorghum dapat menghasilkan sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan berupa bioetanol. Bioetanol yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan diproyeksikan dapat mensubstitusi kebutuhan energi fosil berupa minyak bumi yang jumlahnya juga makin terbatas. Yang sekarang kita sudah mulai kembangkan juga ini sumber pangan dan sumber energi. Dan di Sulawesi Selatan ini potensinya cukup besar untuk dikembangkan, yaitu tanaman sorghum. Jadi sorghum ini komoditi yang prospektif dan semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan. Jadi mulai dari batangnya, bagasnya bisa untuk pakan ternak, ada bijinya bisa sebagai pakan, bisa diulur jadi tepung, ada nanti proses dari wang itu menjadi gula dan bisa diproses untuk batang dan semua itu bisa menjadi bioetanol. Dan hasil analisis usaha tani kita, 1 hektar itu keuntungan yang bisa didapatkan kalau kita memanfaatkan semuanya bagian-bagian tanaman dari sorghum itu bisa sekitar 25 juta per hektar. Jadi sangat menguntungkan saya, dan ini saya yakin di beberapa daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang kritis, karena ini sorghum ini tahan kering. Dia bisa hidup di lahan-lahan yang marginal. Dengan sentuhan teknologi sedikit saja, dengan menyiapkan tentunya pengolahan bioetanolnya, dan integrasi dengan beberapa sapi, saya yakin komoditi ini bisa berkembang secara luas di Indonesia dan di Sulawesi Selatan khususnya. Sorghum ini kita akan rencanakan kembangkan juga di kebun percobaan kita, jadi di KP Goa. Ini sebagai pilot project dulu, mungkin 5-10 hektar kita akan kembangkan di sana, dan kita akan membuat pabrik pengolahan bioetanol mininya. Harapan kita, ini kan Goa Center of Excellence, jadi selalu menjadi kunjungan petani-petani kita, kelompok tani kita. Kita berharap di sana ada pilot projectnya sehingga petani bisa belajar. Ini kan petani kita ini kalau kita menyuluhkan sesuatu teknologi harus melihat dulu dan yakin betul, baru kita bisa menggerakkan. Dan kita berharap nanti mereka melihat semua miniaturnya ada di sana, termasuk di industri sapi potong, serai wangi, sorghum. Kita akan kembangkan di KP Goa. Mereka sudah belajar, kita akan latih. Dan setelah itu mereka akan, kita berharap nanti mengembangkan di masing-masing daerahnya. Selain sorghum, komoditi lokal seperti jagung, singkong, sagu, dan beberapa jenis komoditas lainnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk pangan dan olahan agar memberi nilai ekonomi yang lebih tinggi dan akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Kajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan berupaya mendorong berbagai program selain pengenalan teknologi yang efektif dan efisien di arena Pekan Flora dan Flori PF2N dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia juga dideseminasikan berbagai jenis tanaman hortikultura unggul dalam rangka mendorong produktivitas petani mendukung swasembada pangan nasional. Dampak perubahan iklim secara global jadi mempengaruhi ketahanan pangan kita secara nasional. Kita tahu bersama laju kompersilahan di Indonesia itu rata-rata 200.000 hektar per tahun. Ini mempengaruhi jumlah areal sawah yang bisa digunakan oleh petani. Salah satunya. Yang kedua, akibat perubahan iklim ini, banyak daerah-daerah yang dulunya sentra-sentra pangan ini menjadi tidak produktif, sehingga tidak optimal dalam penggunaan lahannya. Komoditi-komoditi yang banyak dikembangkan di daerah-daerah sentra pangan tersebut beralih fungsi dari tanaman pangan ke komoditi-komoditi yang lebih menguntungkan. Ini juga akan mempengaruhi secara nasional ketersediaan pangan kita, khususnya sumber pangan karbohidrat seperti padi, jagung, kedelai. Pemerintah Jokowi dan JK ini memprogramkan swasembada pangan padi, jagung, kedelai 3 tahun ke depan. Kita jajaran kementerian yang ada di pusat dan di daerah mendukung secara penuh dengan mengupayakan berbagai program yang terkait dalam hal pencapaian program padi, jagung, kedelai. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-34 di Sulawesi Selatan, Kementerian Pertanian, dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebagai penanggung jawab Hari Pangan Sedunia, berbagai inovasi teknologi yang telah dihasilkan selama ini. Kita mengetahui bahwa tantangan pertanian ke depan itu semakin kompleks. Di antaranya adalah bahwa terjadinya pelandaian produktivitas sehingga produksi menurun. Yang kedua, degradasi sumber daya lahan yang menyebabkan kesuburan tanah semakin menurun dan soil sickness. Yang ketiga adalah adanya perubahan iklim. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, ada beberapa inovasi teknologi terbaru yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang. Itu dicoba di Hari Pangan Sedunia ini, diantaranya berbagai komoditas sumber pangan karbohidrat, komoditas sumber pangan nabati, komoditas sumber pangan protein, dan tanaman obat. Kita lihat bahwa selama 5 tahun terakhir ini kita telah menghasilkan beberapa varietas kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tunggak, dan kacang tanah yang potensi hasilnya sangat tinggi. Katakanlah kacang kedelai itu sudah menghasilkan beberapa varietas yang produksinya potensi hasilnya bisa mencapai antara 2 sampai 3 ton per hektar. Begitu juga kacang tanah sudah ada yang mencapai kurang lebih antara 2 sampai 3 ton per hektar. Untuk tanaman jagung sebagai sumber ketahanan pangan yang kedua setelah beras, itu telah dihasilkan beberapa inovasi teknologi yang potensi hasilnya bisa mencapai antara 8 sampai 12 ton per hektar. Terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Sulawesi Selatan, kita sudah memulai menginisiasi beberapa kegiatan yang mendukung ke arah program tersebut. Salah satunya yang sudah banyak kita lakukan di beberapa hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, yaitu model kawasan rumah pangan lestari. Kawasan rumah pangan lestari ini merupakan program inisiasi
yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian khususnya dan BKP, Badan Ketahanan Pangan. Jadi kita secara bersama-sama bersinergi dengan semua stakeholder yang daerah ini menyiapkan pangan lestari di setiap kabupaten dan kota. Ini salah satu terobosan yang sudah dilakukan dan sudah melihat kelihatan dampaknya yang dirasakan petani. Hasil beberapa kajian kita yang kita lakukan di beberapa tempat, petani itu bisa menghemat pengeluaran dari membeli sayur saja itu 200 sampai 300 ribu per bulan. Ini sangat membantu petani mengurangi kos dari pengeluaran sayuran. Bisa kita bayangkan kalau petani bisa menghemat 200 ribu saja per bulan, ini artinya petani bisa menabung 200 ribu itu dengan menanam berbagai komoditi sayuran. Bukan hanya sayuran, jadi bisa juga kita kembangkan di situ pangan-pangan lokal yang ada di setiap daerah, termasuk sayuran buah. Ada desa mandiri, jadi desa mandiri pangan, ada desa mandiri energi. Ini sebenarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan. Cuma memang kita akan membuat dalam skala yang lebih luas dan gaungnya akan bisa kelihatan. Ini kalau sudah berkembang desa mandiri pangan, desa mandiri energi, ini saya yakin paling tidak ketahanan pangan yang selalu kita bicarakan untuk di daerah kepulauan, daerah batas border kita itu, saya yakin bisa membantu petani kita menguatkan ketahanan pangan yang ada di masing-masing daerah. Kita juga tahun depan ini kerjasama dengan rencana kerjasama dengan Wali Kota Makassar mengembangkan ada namanya program Lorong Garden, longgar di beberapa lorong yang ada di Kota Makassar. Ini dengan mengembangkan beberapa pertanian perkotaan, khususnya teknologi yang sifatnya ramah lingkungan. Jadi kita mengembangkan beberapa model-model pertanian vertikultur, wakaponik dan wall garden, dan semua zero waste. Jadi limbah-limbah rumah tangga yang ada di setiap masyarakat itu akan kita olah dan kita daur ulang itu sebagai kompos, sebagai pupuk untuk tanaman yang masyarakat kembangkan di setiap lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. Optimalisasi pemanfaatan lahan secara efektif dan efisien menjadi bagian dari program strategis lingkup Litbang Pertanian, khususnya dalam mendorong pemanfaatan lahan pekarangan warga. Upaya ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan model kawasan rumah pangan lestari di Sulawesi Selatan.
tanaman yang ditanam secara langsung tetapi terbatas. Selanjutnya untuk lahan pekarangan yang luasnya cukup ataupun cukup luas, ini bisa kita kembangkan budidaya di dalam bidengan, dan selain itu kita bisa juga membuat kolam-kolam ikan dalam skala kecil ataupun membuat kandang-kandang ternak khususnya ayam ya, ataupun ternak unggas secara terbatas bisa diletakkan di atas kolam ataupun pada lokasi atau tempat tertentu. Karena itu maka saya kira cukup banyak variasi budidaya maupun bentuk-bentuk penanaman yang dapat dilakukan terutama pada lahan pekarangan yang cukup luas. Sedangkan media pertumbuhan ataupun tanah yang digunakan, memang dalam budidaya lahan pekarangan ini kita tidak menganjurkan menggunakan bahan kimia, baik itu pupuk anorganik maupun penggunaan bahan-bahan pestisida untuk pengendalian hama jika itu ada. Karena itu media pertumbuhan baik itu yang digunakan dalam pot ataupun polybag dengan mencampur kompos ataupun pupuk kandang ataupun bahan-bahan yang kita olah yang berasal dari limbah tanaman ataupun limbah rumah tangga diolah menjadi kompos. Inilah yang dicampur dengan tanah sebagai media pertumbuhan tanaman. Begitu juga dengan budidaya tanaman yang ditanam di atas bidengan. Ini juga dicampur dengan pupuk kandang ataupun kompos sebagai media pertumbuhan tanaman yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang subur. Jadi kita tidak memberikan perlakuan bahan kimia yang seperti yang ada di pasaran atau yang digunakan petani pada pertanian dalam skala luas, sehingga produk-produk pertanian dalam budidaya lahan pekarangan ini adalah produk-produk yang sehat. Selain optimalisasi fungsi lahan pekarangan, pengembangan model kawasan rumah pangan lestari juga mendorong warga melakukan budidaya berbagai jenis sayuran secara organik yang lebih sehat untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan.